Balik lagi dengan Gadget ID di sini. Di video kali ini kita akan mengadu dong. pada yang maha kuasa. Ini dua handphone yang secara head to head sangat mirip dan Kamera terbaik di mid-range phone Android yang beredar di pasaran Indonesia. Official ya. betul. Jadi ini adalah pertarungan antara Samsung Galaxy A54 5G melawan Vivo V23 5G. Oke, seperti biasa kita akan blind test ya. Nanti di setiap sesi kita kasih tahu jawabannya. So ini adalah resolusi perbandingan kedua handphone ini ketika gue pakai di 180p atau Full HD resolution di 30 fps. Dan by the way gue agak sedikit menjauh untuk pengen tahu kualitas mikrofon ya dari handphone satu dengan handphone yang lainnya. Menurut kalian ada perbedaan nggak? Atau sama aja sebenarnya? Nah ini adalah suasana ketika gue ada di outdoor dan nggak ada matahari sih. Kita mau cari ya. Dia ada perubahan cahaya nggak? Kalau dari handphone layar sih kelihatan ada yang satu lebih zoom out ya. Kelihatannya lebih wide dibandingkan satu kayak terlalu zoom in. Kalian bisa tebak mana yang terlalu zoom in dan mana yang wide. Suara dan mikrofon yang dihasilkan dari kedua handphone ini ada perbedaan nggak sih? Kalau menurut aku kalau dari segi volume itu mirip banget. Mirip banget ya? Nah, mirip banget kayak sama-sama 70 gitu. Tapi aku ngedengarnya settingan di video satu itu treble-nya itu kayak kuat gitu. Nomor satu dibandingkan nomor dua. Iya, lebih nyaring gitu. Nyaring. Nyaring. Tapi bukan in bad way. Not in a bad way gitu. Untuk muka sendiri, kamu prefer yang mana? Kalau di aku prefer nomor 2 sih. Meskipun terlihat sedikit lebih pucat dibandingkan nomor satu. Aku concern sama field of view. Iya, jadi kalau untuk skin tone sepakat nomor satu lebih baik. skin tone sepakat nomor 1 lebih baik. Tapi kalau Field of view ya? field of view, aku lebih prefer nomor 2. I see. Sebenarnya kalau skin tone itu walaupun nomor 2 lebih pucat, tapi kayak masih bisa ditoleransi sih kalau bagi aku. Jelas ya? Di sini kelihatan banget sih video satu itu lebih stabil. Iya, lebih stabil dibandingkan nomor 2 ya. Nah, tapi untuk ini HDR ketika kita melawan matahari, Oke, kalau HDR lebih bagus video satu sih. aku lebih suka video satu. Iya. Tapi aku nggak suka flare-nya ini terlalu Oh iya sih. Cuma kelihatan banget kalau di video satu itu dia berusaha untuk kayak mempertahankan warna kulitnya gitu loh. Jadi kayak nggak beda jauh antara dia melawan matahari atau dia sejajar matahari. Betul. Nomor satu tuh kayak iPhone ya. Iya betul. Tapi sebenarnya kalau dibandingin lagi kayak iPhone Beda lagi. yellow lagi. Aku mau kasih tahu ya. Jadi di kedua handphone ini ada salah satu handphone yang ada mode khusus malam hari. Ini mode default ya. Ini defaultnya. Defaultnya dua-duanya nggak Lebih cerah ya. nomor 1 kelihatan sedikit lebih cerah. Tapi untuk noise kayaknya tetap nomor satu tidak sebagus nomor 2 ya. Nah, tapi nanti ada video. Ya, salah satu handphone yang punya video night mode. Ini belum aktif ya. Nanti kalau aku aktifin, kelihatan habis. Yang di nomor 2 ya. Let's see. Boom. Nah, berubah. Kelihatan banget. Jadi di nomor 2 ada mode malam yang sedikit mengimprove bagian brightness bagian wajah. Tapi di sini mengorbankan delay voice-nya. Ah iya, betul-betul. Jadi semacam kayak patah-patah gitu. Ya, jadi sedikit lebih delay ya. Dan di sini kamu tahu nggak nomor satu siapa? Nomor 1 Samsung, nomor 2 Vivo. Udah jelas banget. Sebenarnya dari tadi awal yang satu lebih white dan lebih putih aja itu sih biasanya khasnya Vivo. Khasnya handphone China sih. Kita mau kamera belakang ya. Jangan terkecoh ya. Mungkin tadi Vivo ada di sebelah kanan di nomor 2. Ya, Tapi di sini mungkin belum tentu dia ada di sebelah kanan di nomor 4 ya. Auto mode dan stabilizer. Ya, Di mana yang lebih stabil? Nomor 4 jelas ya. jelas nomor 4 lebih stabil. Stabil dan lebih dari color lebih suka mana kamu? Nomor 4 juga. Lebih 4 ya, color lebih detail dan segala macam. Ini juga sih lebih kayak warnanya tuh lebih ngunci gitu. Ya di nomor 3 itu saat kita bergerak kayak kelihatan ada flickering warna berubah gitu. Nomor 4 sedikit lebih pucat ya. Pucat. Dia lebih bright ya, dibandingkan nomor 3. 3. Jadi di sini kelihatannya detailnya itu kelihatan lebih bagus di nomor 3. Setuju. Nah, kita mau coba bagian orang kamera belakang. Nomor 3 terlihat lebih bright daripada nomor 4. Tapi muka di nomor 3 itu skin tone-nya sangat yellowish dibandingkan nomor 4 yang sedikit lebih less saturated. Yes. Dan gunungnya lihat ya, lebih jelas ya. Di nomor 4. Di nomor 4 ya. Ini ke nomor 3 kayak ada kabutnya.
Mode malam hari kamera belakang. Sama flickeringnya, tapi nomor 4 itu detailnya lebih dapat. Dibandingkan nomor 3, aku lebih suka nomor 4 di sini. Sama sih. Dan field of focusnya. Saat begini pun warna merahnya itu lebih dapat di nomor. Betul. Walaupun field of view nomor 3 itu lebih luas ya. Siapa 3, siapa 4? Ini aku agak nggak yakin, tapi kayaknya nomor 4 Samsung, nomor 3 Vivo. Dari mana kamu yakin itu? Dari stabilizernya. Aku lebih percaya kalau stabilizernya Samsung itu lebih baik sih. Oke, benar ya. Jadi untuk stabilizer benar tadi dia nomor 4 itu adalah Samsung ya. Dan ternyata untuk skin tone di sini juga benar ya, bahwa Vivo nomor 3 terlihat lebih saturated. Tapi kembali, justru pas tadi di selfie, Vivo itu hasilnya lebih pucat ketimbang Samsung. Tapi sekarang pas kamera belakang auto mode itu justru si Samsung itu terlihat lebih pucat daripada Vivo hasilnya. Berlebihan. Iya, berlebihan banget ini ya. Dan terlihat banget softeningnya gitu ya. Iya. Langsung masuk ke bagian ultra wide. Apa yang kamu lihat secara overall? Secara overall itu lebih wide nomor 5, tapi warnanya lebih pop up di nomor 6. Dan untuk stabilizer? Stabilizernya mirip ya? Sini mirip banget. Tapi aku prefer nomor 5 sih. Untuk warna, aku lebih suka 6. Nomor 6 memang sedikit lebih brightness dibandingkan nomor 5 ya. Kita bisa lihat dari jalannya. Kalau kamu nanya mana yang lebih stabil pun, aku sebenarnya bingung karena 5 dan 6 ini sama. Betul. Gitu. Menurut aku sih sama. Ini kamera yang bagian paling tipis ya di antara sesi. Betul. Kalau pas lagi begini kelihatan bahwa si nomor 5-nya itu terlihat lebih detail sih. Tapi untuk wajah lebih bright di bagian nomor 6. Ya, tapi dia jadi jadi blown out gitu loh. Karena backgroundnya juga dia ikutan light banget gitu. Untuk pemandangan juga nggak begitu jauh ya terasanya. Maksudnya ada yang lebih jelas dibandingkan dengan yang satunya. Detail ya, kelihatannya karena ada warna yang sedikit berubah nih ya. Jadi gunung di nomor 5 menurut aku jadi lebih bold dibandingkan nomor 6 yang sedikit. Lihat deh, ini menaranya detail banget gak sih? Nomor 5 lagi ya, saturated ya, lebih saturated dibanding nomor 6. Aku sebenarnya kalau warna dari tadi untuk ultrawide lebih suka di 6 sih. Lagi-lagi gitu ya? Ini pun ya, cuma di sini kelihatan detailnya nomor 5 lebih bagus ya. Iya. So jadi siapa nomor 5, siapa nomor 6? Ini aku agak bingung. Kayaknya nomor 5 Samsung, nomor 6 Vivo. Apa yang kamu yakin? Ultrawide-nya ya? HDR-nya sih, kalau sampai HDR-nya lebih bagus, itu aku yakin Samsung. Karena sejauh ini kayaknya ultrawide-nya Samsung itu untuk middle range itu belum ada yang ngalahin. Benar, jadi benar ya. Di sini nomor 5 adalah Samsung, nomor 6 adalah Vivo. Yang tadi paling ketahuan adalah pertama paling wide ya. Samsung itu punya field of view yang lebih luas ultra wide-nya dibandingkan dengan Vivo, dan stabilizer yang lagi-lagi aku tadi notice nomor 5 itu lebih stabil ya. Tapi surprisingly iya tipis banget. Tipis. Iya. Tipis banget, dan warna pun aku cenderung lebih suka nomor 6. Tapi untuk warna ini agak sedikit lebih prefer di nomor 6 sih. Jadi ketuker ya. Kita mau lihat kamera zoomnya langsung ya. Ketika zoom, lihat perbandingan Vivo dengan Samsung A54. Jauh banget sih. Ya, kelihatan kalau Vivo ini sangat noise. Samsung A54 nggak ada noise ya. Nggak ada noise. Tapi tetap nggak jelas. Tapi lebih kebaca di Vivo nggak sih? Ya, ini Vivo tuh. Di sini Samsung lebih detail kelihatan. Samsung lebih detail menurut kamu ya. Tulisan krunya itu lebih. Tapi lebih zoom yang bagian Vivo. Vivo sedikit lebih zoom. Di sini ada yang menarik ya. Aku mau kasih tahu kalau Vivo itu punya video bokeh. Ini fitur ya tambahan ya, yang tidak ada di Samsung tapi ada di Vivo. Lihat background blur, lihat AC-nya jadi blur ya backgroundnya. Ini bisa di setting ya slidernya sesuai dengan selera kalian. Ini bagus banget sih kalau buat orang yang suka vlog. Betul. Dan ini signifikan banget ya. Aku pribadi ini sangat bermanfaat, dan meskipun warnanya bajunya berubah ya, sedikit berbeda, tapi aku tetap prefer di Vivo. Selain fit of view juga lebih wide, bikin kita lebih kurus. Masuk ke bagian kamera, kita bagi selfie dulu. 1 atau 2? 2. Detailnya itu sebenarnya satu ya, lebih detail. Ya, tapi lebih pleasing nomor 2 ya. Eye pleasing nomor 2. Kayak jadi nggak perlu diedit-edit lagi. Jadi ini juga melawan matahari. Dua-duanya aku sebenarnya bukan selera aku, tapi aku prefer 2 sih. Nah, wah ini sih aku udah pasti 2 sih. Kayaknya kita udah tahu siapa yang nomor 2 nih. Nomor 1 ini kita lihat sini flare-nya, ini clue ya, kita di kamera selfie ya. Kalian bisa tebak gak siapa sih nomor 1 ini?
Dan pada mode malam juga pun kelihatan ya. 1 itu Samsung, 2 itu Vivo. Betul ya. Jadi kelihatan banget di sini ya. Kelihatan banget. Yang ready to post itu adalah Vivo. Iya. Ya Samsung lebih detail. Tapi ya mau kamu kalau kamunya jelek ya gitu. Jangan banget kamu nggak boleh gitu Dan dong. ngomongin diri sendiri. Kan tidak ada yang jelek. Ya. Everybody's unique. Dan di sini aku lihat skin tone aku. Ini sih lebih ke kayak kalau tadi pas aku selfie itu yang si nomor 2 itu kayak 2 kilo lebih kurus gitu. Lagi kita mau ganti kamera belakang maksudnya. Dan langsung kita lihat temukan HDR keduanya. Dua-duanya maco. Ya. Tapi Agak aku sulit. prefer Nomor 3 ini lebih baik ya. walaupun lebih saturated. Gitu. Untuk color aku suka nomor 3. Iya, dan detail juga. Detail juga bagus ya. Dan ini yang bikin jelas sih. Ini ada settingan yang sangat berbeda antara kamera Vivo dan Samsung. 3 sih. Kita portrait. 3 ini lebih cool, lebih warm. Nomor 4 itu lebih cool. Ya, begitu juga di indoor, hal yang sama. Jadi ini mana yang selera nih, soal selera. Iya, kalau tadi menyimak di bagian video kayaknya aku tahu sih. Dan ini juga kelihatan mana yang lebih pleasing gitu. Ini langsung ketahuan kan ya. Mana yang lebih pucat di sini ya. Lagi pada malam hari dan Ini mana lebih juga lebih bagus nomor 3. Yes. Jadi tahu siapa 3? 3 Vivo, 4 Samsung. Betul. Apa yang paling noticeable? Video itu kalau Samsung itu hasilnya emang lebih pucat dan si Vivo itu lebih saturated. Nah, itu pun terrefleksi di hasil fotonya. Foto di auto mode kamera belakang. I see. Vivo tuh langsung ready to post ya? Iya, nggak perlu edit-edit lagi, beneran. Dari tadi hasil selfie, terus hasil kamera belakang juga. Kita masuk kamera ultra wide. Ini mirip ya. Dan nomor 5 ini awalnya terlihat lebih terdefinisi. iya. Nomor 5. Dan again, sini yang satu darker. Menurut aku nomor 6 terlalu underexposure. Jadi lebih dark ya. Aku prefer 5 di sini. Sama. Dari tadi juga yang pertama juga. Ini nomor 5. Untuk color di sini? Ini juga nomor 5. Karena ini ya, si nomor 6 itu menghilangkan awan, jadi efek dramatisnya tuh kurang. Sedangkan kalau dari sini kita ketahuan nih siapa 5 siapa 6. Iya, udah ketahuan sih kan. Apakah kamu tahu juga? Lanjut ya. Dan untuk indoor ya, lagi-lagi nomor 5 lebih lebih wide, lebih bright. Kayak ini beda ini ya. Yang satu melek, yang satu merem. I see, jepretan sama ya. Lagi-lagi ini foto detailnya. Tapi di sini aku lebih suka 6. Warna lebih. Tapi kalau kayak cakupan betul. Derajatnya itu lebih luas sih. Lihat lagi ya. Di green. Aku lebih suka 6 di sini. Tapi terdefinisi warna lagi lebih muncul ya. Ya, jadi nomor 6 adalah Vivo, nomor 5 itu Samsung. Kelihatan banget ya. Jadi masih konsisten untuk ultra wide itu Samsung itu lebih wide. Dan untuk kalau misalnya pemandangan alam, dia nge-capture awan lebih baik, sehingga kalau biasanya ya, kalau aku pribadi ngelihat hasil-hasil foto ultra wide itu yang aku cari tuh dramatic effect-nya. Tapi kalau kamu suruh milih ya, kamu suka ultra wide yang mana? Ultra wide 5. Jadi untuk ultra wide, Samsung selalu lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Menurut kita memang ultra wide Samsung itu unbeatable ya so far sejak A52 ya sampai sekarang. Untuk kelas Android ya. Betul. Untuk di middle zoomless 2 kali zoom ya. Iya, nomor 8 lebih gelap. Tapi ketika kita zoom lagi kebalik. Nomor 7 yang terlihat lebih saturated, nomor 8 yang less saturated. Tapi kebalik lagi. Nomor 8 lebih clean. Ini zoom sekali, zoom 2 kali, zoom 3 kali gitu ya. Iya betul. Ya ini by default ya. Nah ini perbandingan keduanya. Ketika nomor 7 2 kali dan 5 kali, kelihatan nomor 8 lebih baik, nomor 7 malah berkurang. Lihat, nomor 7 ketika di zoom malah lebih. Tapi lucu ya, mereka itu berubah color ininya. Betul. Karakternya. Colornya berubah. Iya. Kamu prefer mana di sini? 8 sih ya aku. Aneh. Siapa sih nomor 7? Siapa sih nomor 8? Lagi ini zoom ya. Ini kita ambil jepret yang sama ya. Itu kita zoom lagi sini. Ketahuan lah ya. Tapi belum tentu. Netizen tahu. Di sini adalah bukti ya bahwa untuk zoom lens bagi aku pribadi, aku preferin nomor 7. Ini salah satu bukti bahwa di nomor 7 itu ada mode moonshot atau super moon yang bisa mengcapture bulan dengan kameranya. Gimana sih? Jadi nomor 7 adalah Vivo. Nomor 8 adalah Samsung. Jadi untuk 2 kali zoom, nomor 7 bagus, tapi untuk ketika zoomnya lebih jauh lagi, ini
beda lagi karakternya. Iya, nah itu yang aneh. Jadi sebenarnya selain bulan ya, jelas nomor 7 jelas banget, tapi untuk 2 kali zoom aku prefer Vivo, tapi untuk setelah 2 kali zoom aku prefer nomor 8. Itu aneh banget sih, maksudnya gimana bisa setiap zoom berbeda, berubah. Makro mode, keduanya punya makro mode 2 megapiksel melawan 5 megapiksel. Apakah signifikan? Kita lihat. Bu. Di sini warnanya aku lebih suka 9. 9 lagi-lagi ya, kuncinya ready to post. Walaupun ini juga, ya. Ini 10 tapi ini mirip lah. Mirip. Tebak. Ini 10 lebih bagus sih. Ini lebih detail ya. Tebak. 10 Samsung. Betul ya. Jadi lagi-lagi ketahuannya aku pribadi di warna ya. Makro nomor 9 itu lebih pleasing ya, kelihatan lebih saturated ya. Orang akan lebih suka yang seperti itu biasanya di SLS kita ya. Itu adalah perbandingan antara kamera Samsung dan Vivo. Ini cukup konsisten, tapi ada beberapa yang memang sulit untuk ditebak. Jadi setelah tadi kita melihat hasil video dan hasil fotonya, konsistennya mereka dalam menghasilkan gambar itu, Samsung di selfie itu lebih saturated dan Vivo itu lebih pucat, field of view-nya lebih jauh itu. Sedangkan dibalik nih, kalau pas auto mode di kamera belakang, si Samsung menghasilkan foto yang lebih pucat, sedangkan si Vivo menghasilkan foto yang lebih saturated. Kalau aku pribadi, karena mereka ini sebenarnya nggak jauh beda ya, kualitas gambarnya, detailnya, lagi-lagi ini soal tinggal selera kalian lebih suka karakter warnanya seperti apa. Kalau aku pribadi, aku tipe orang yang males banyak edit-edit, jadi aku sih lebih prefer Vivo. Kecuali buat orang yang seneng video ya, kita menyarankan mungkin Samsung adalah pilihan yang baik. Ada mode Pro Mode yang bisa kamu setting mode manual ketika rekam video. Tapi lagi-lagi untuk foto-foto, aku pribadi ya lebih suka Vivo. Iya. Jadi lebih fun, banyak filter, banyak gimmick, dan super mono itu wow, underrated. Jadi itu tuh harusnya dipromot gitu ya, tapi orang-orang nggak hyping itu gitu. Nah, tapi apakah kalian setuju? Komen di bawah ya. Mana yang lebih kalian sukai, antara Vivo kah atau Samsung kah? Sampai jumpa di video kita yang lain. Bye-bye.